Nama saya Fadila Septiana, NIM 102 dari kelas 3D yang di video kali ini saya akan menjabarkan mengenai normalisasi basis data. Pada penjabaran saya kali ini saya akan menjelaskan yang pertama pendekatan pada perancangan basis data, yang kedua tabel universal, yang ketiga tabel normal yang isinya mengenai syarat-syarat tabel normal itu sendiri, yang keempat, 5, 6 itu termasuk tahap normalisasi, yaitu ada bentuk normal pertama atau 1NF, bentuk normal kedua 2NF, dan BCNF. Pertama, kita akan mengetahui mengenai pendekatan pada perancangan basis data. Pendekatan pada perancangan basis data ada dua pendekatan, yaitu pendekatan berbasis objek dan berbasis rekor. Pendekatan berbasis objek basis data berorientasi objek, yaitu data yang ditentukan dapat disimpan dan diakses menggunakan pendekatan pemrograman berorientasi dengan objek. Aplikasi basis data berbasis objek menyimpan dan mengambil data dalam bentuk asli sesuai dengan format yang digunakan sebuah aplikasi atau sesuai dengan keadaan fakta atau keadaan yang nyata. Pendekatan basis data yang berbasis objek itu seperti IRD dan semantik data model. Jadi pendekatan berbasis objek ini dilihat dari permasalahan yang nyata dan dijadikan menjadi suatu aplikasi atau IRD. Yang kedua yaitu pendekatan berbasis record. Basis data berorientasi record yaitu data yang didapatkan berdasarkan pada record untuk menjelaskan kepada user tentang hubungan logik antar data dalam basis data. Struktur database pada model logika berbasis record ini dinyatakan dengan tipe record yang mempunyai format tetap. Artinya, setiap tipe record mempunyai beberapa field atau atribut dengan jumlah tetap, dan setiap field mempunyai panjang yang tetap. Pendekatan berbasis record seperti model relasional, model hierarki, dan model jaringan. Yang kedua yaitu kita akan mengenal tabel universal. Apa tabel universal? Tabel universal yaitu sebuah tabel yang merangkum semua kelompok data yang saling berhubungan. Tabel universal merupakan tabel yang tidak normal. Kenapa? Karena pada tabel universal menuliskan semua atribut data tanpa diseleksi terlebih dahulu dan memungkinkan adanya insertion anomaly, deletion anomaly, dan update anomaly yang merupakan ciri-ciri dari tabel tidak normal. Berikut merupakan contoh tabel universal. Di samping kiri terdapat gambar mengenai daftar pinjaman buku paket perorangan. Nah, pada daftar pinjaman ini pada gambar di samping merupakan kartu untuk meminjam buku pada perpustakaan. Maka dari itu, kartu tersebut dapat dijadikan ke bentuk tabel universal. Nah, hal pertama yang dilakukan untuk menjadikannya menjadi tabel universal yaitu pertama, mengidentifikasi semua item yang diperlukan dalam sebuah bukti transaksi dan tuliskan pada tabel. Maksud dari transaksi maksudnya juga pada peminjaman ini. Dan yang kedua, susunlah dalam sebuah tabel. Jadi, pada daftar pinjaman ini kita bisa menyusunnya pada sebuah tabel universal yang tanpa diseleksi atribut-atributnya tanpa diseleksi. Jadi langsung dimasukkan saja dimasukkan nama, NIS, kelas, nomor, judul buku, nomor inventaris, tanggal pinjam, tanggal kembali, pengelola perpustakaan, dan peminjam. Peminjam ini sama dengan nama dan NIS itu tadi. Sehingga kita dapatkan beberapa tabel berikut. Ada nama, NIS, kelas, nomor, judul buku,
nomor inventaris, tanggal pinjam, tanggal kembali, dan pengelola perpustakaan. Selanjutnya kita akan menjabarkan tentang tabel normal. Tabel normal ini yang kita jabarkan yaitu syarat-syarat dari tabel normal itu sendiri. Syarat tabel normal ada 3, yaitu nomor 1, jika ada dekomposisi atau penguraian tabel, maka dekomposisinya dijamin aman atau lossless joint decomposition. Jadi pada tabel normal, apabila kita dekomposisikan atau kita uraikan tabel tersebut, dan setelah kita uraikan, kita kembalikan lagi ke semula, kita satukan kembali apabila tabel yang kita hasil dari dekomposisi tersebut sama dengan tabel sebelum kita urai, maka tabel tersebut tabel normal atau lossless joint decomposition. Namun apabila dekomposisinya berbeda, maksudnya tabel semula tidak sama dengan hasil dekomposisi kita, maka tabel tersebut menjadi lossy joint decomposition atau tabel tidak normal. Yang kedua, syarat tabel normal yaitu terpeliharanya ketergantungan fungsional atau KF pada saat perubahan data atau dependency propagation. Sehingga syarat yang kedua ini apabila primary key memiliki atribut memiliki ketergantungan pada beberapa primary key. Sehingga ketergantungan tersebut disebut ketergantungan fungsional. Yang ketiga dan yang terakhir syarat tabel normal yaitu tidak melanggar BCNF atau Boyce Code Normal Form. Jika tidak, bisa minimal melanggar bentuk normalisasi ketiga. Selanjutnya kita akan mengetahui ciri-ciri tabel tidak normal. Ciri-ciri tabel tidak normal itu ada insertion anomaly, deletion anomaly, dan update anomaly. Insertion anomaly yaitu penyimpangan yang terjadi sebagai akibat operasi menyisipkan record pada sebuah relasi. Yang kedua, deletion anomaly yaitu penyimpangan terjadi sebagai akibat operasi penghapusan terhadap record dari sebuah relasi. Yang ketiga, update anomaly yaitu penyimpangan yang terjadi sebagai akibat operasi perubahan record dari sebuah relasi. Sehingga jika tabel tidak normal ini digunakan pada model data, maka akan terjadi insertion anomaly, deletion anomaly, dan update anomaly. Kenapa? Karena jika kita menyisipkan suatu data dan data tersebut mengalami redundansi atau pengulangan, sehingga apabila kita ingin menghapus salah satu data, ternyata data tersebut yang terhapus semua data, jadi deletion anomaly. Selanjutnya bentuk normal pertama atau 1NF. Bentuk normal 1 atau 1NF yaitu apabila relasi mempunyai nilai data yang atomik. Artinya tidak ada lagi kerangkapan data atau data tersebut tunggal. Bentuk ini akan menghilangkan ketergantungan sebagian. Berikut contoh. Cara untuk tahap tabel normal 1 atau 1NF yaitu pertama, atribut harus bernilai tunggal atau atomik, tidak bernilai ganda atau multivalued atribut. Yang kedua, tambahkan atribut yang diperlukan dan ditentukan atribut yang akan menjadi primary key. Nomor 3, hapus atribut yang tidak diperlukan atau yang berpotensi mengakibatkan redundansi. Berikut adalah yang di atas ini adalah tabel universal yang memiliki langsung tanpa diseleksi. Lalu kita rubah menjadi 1NF. Kita telah menghapus nomor tabel yang akan mengakibatkan redundansi, jadi kita harus menghapusnya. Lalu kita menambahkan primary key yang menjadi bakal primary key yaitu NIP pengelola perpus yang sebelumnya di tabel universal hanya ada pengelola perpustakaan saja. Berikut
penjabaran dari tabel universal tanggal 2NF. Ada perubahan di sini. NIS masih sama, NIS nama, kelas, nomornya dihapus, langsung diganti nomor inventaris yang langsung di depan. Lalu judul buku, ditambahkan atribut jenis buku untuk mengetahui buku lebih lanjut. Tanggal pinjam, tanggal kembali, lalu penambahan primary key yang akan bakal menjadi primary key yaitu NIP pengelola perpus, lalu nama pengelola perpus. Selanjutnya tabel normal kedua atau 2NF. Tabel normal kedua atau second normal form yaitu apabila relasi tersebut merupakan 1NF dan setiap atribut memiliki ketergantungan fungsional penuh pada primary key. Bentuk ini akan menghilangkan ketergantungan transitif. Jika terdapat atribut yang tidak memiliki ketergantungan terhadap primary key, maka atribut tersebut harus dipindah atau dihilangkan. Berikut contoh dari tabel normal kedua. Tabel normal 2 atau 2NF. Cari atribut yang bisa menjadi primary key. Lalu evaluasi atribut lain. Jika bernilai tunggal, masukkan dalam satu tabel. Jika bernilai jamak, buat tabel baru dengan primary key. Berikut perubahan dari 1NF ke 2NF. Kita tahu bahwa nama NIS kelas ini bersifat tunggal karena pada daftar peminjaman tadi nama NIS kelas berada di atas dan tidak berada di dalam tabel daftar tadi. Lalu sehingga dijadikan satu dengan primary key NIS yang diikuti oleh nilai-nilai tunggal atau atribut tunggal yaitu ada nama, kelas, NIP pengelola perpus, nama pengelola perpus. Ini adalah data tunggal yang primary key-nya adalah NIS. Lalu bagaimana dengan jenis buku, tanggal pinjam, tanggal kembali, dan nomor inventaris dan judul buku? Kita akan menaruhnya di tabel yang baru dengan menambahkan primary key yang berhubungan yaitu NIS dan nomor inventaris yang memiliki beberapa atribut yang bernilai jamak, yaitu ada judul buku, jenis buku, tanggal pinjam, tanggal kembali. Selanjutnya itu BCNF atau Bourdieu Code Normal Form. Sebelum membahas BCNF, kita akan membahas bentuk normal 3 atau 3NF. Bentuk normal 3 yaitu apabila relasi merupakan 2NF dan tidak ketergantungan fungsional secara transitif pada primary key. Bentuk ini menghilangkan anomali hasil dari ketergantungan fungsional. Setiap tabel BCNF merupakan 3NF, akan tetapi 3NF belum tentu termasuk BCNF karena 3NF itu sendiri memiliki fungsional dependensi yaitu X bergantung pada A, sehingga pada BCNF itu tidak dibolehkan bahwa A sebagai bagian dari primary key karena X merupakan super key itu sendiri pada BCNF. Contoh tabel nomor 3, normal 3. Misal, pada kartu peminjaman buku, pada atribut jenis buku, ada atribut jenis buku. Pada atribut jenis buku ini akan dipecah lagi atau menjadi atribut multi-value, sehingga dalam bentuk 3NF-nya, jenis buku ini akan menjadi primary key. Dari atribut jenis buku ini akan menjelaskan tentang mengenai penulis, tahun, kelas, sehingga jenis buku tersebut menjadi primary key pada tabel normal 3. Selanjutnya BCNF atau Bourdieu Code Normal Form. Bentuk BCNF ini memiliki super key yang mampu membedakan setiap baris pada suatu tabel. Berupa X bergantung pada Y, maka X adalah super key. Tabel tersebut harus didekomposisikan atau diuraikan berdasarkan ketergantungan fungsional yang ada, sehingga X menjadi super key dari tabel-tabel hasil dekomposisi. Semua atribut tidak boleh memiliki ketergantungan transitif atau tidak bergantung dengan atribut yang sama.
Bentuk ini menghilangkan ketergantungan multi-value yang ada pada tabel normal 3 atau 3NF. Berikut contoh dari BCNF. Kan dari BCNF ini bentuk ini, bahwa semua atribut tidak boleh memiliki ketergantungan transitif atau tidak boleh selingkuh. Jadi A bergantung pada B bergantung pada A, C bergantung pada B. Itu tidak dibolehkan pada BCNF, sehingga dipecah lagi atau dekomposisi menjadi A, B bergantung pada A, dan C bergantung pada B. Sehingga kita dapatkan di sini adalah bentuk normal kedua yang menjadi bentuk BCNF. Kita dapatkan dari bentuk normal 2 ada NIS yang nama kelas NIP pengelola, nama pengelola perpus bergantung pada NIS, dan NIS nomor inventaris digantung pada judul buku, jenis buku, tanggal pinjam, dan tanggal kembali. Kita pecah atau dekomposisikan sehingga ketergantungan transitif tidak ada. Jadi muncullah NIS nama kelas NIP pengelola perpus, nama pengelola perpus. Nama ini bergantung pada NIS, sehingga kita pecah kembali nama dan kelas bergantung pada NIS, sehingga kita mendapatkan tabel nama kelas yang bergantung pada NIS. Kita melihat di sini apakah masih ada ketergantungan ganda lagi. Ternyata ini pengelola perpus. Nah, ini pengelola perpus ini dijadikan menjadi tabel tersendiri lagi atau dekomposisi. Jadi, nama pengelola perpus ini bergantung pada nih pengelola perpus. Nah, pada nomor inventaris ini kita lihat yang bergantung pada nomor inventaris. Yang bergantung pada nomor inventaris yaitu judul buku dan jenis buku, sehingga ada tabel tersendiri atau terdekomposisi bahwa nomor inventaris ini, bahwa judul buku dan jenis buku bergantung pada nomor inventaris. Nah, untuk tanggal pinjam dan tanggal kembali memiliki ketergantungan pada NIS dan nomor inventaris, sehingga memiliki tabel seperti ini. Setelah kita dekomposisikan, kita mendapatkan sebuah tabel yang saling berhubungan dari BCNF itu, bahwa siswa memiliki peminjaman. Nah, peminjaman ini berasal dari tabel ini. Nama kelas ini pengelola nama dan pengelola perpus. Jadi ini dari detail kartu. Ada NIS nama siswa, kelas, dan NIP pengelola, nama pengelola, sehingga terhubung dengan pengelola perpus. NIP pengelola dengan NIP ini. Lalu pada peminjaman ini berasal dari tabel ini, NIS nomor inventaris, tanggal pinjam, dan tanggal kembali. Sehingga berada di sini siswa dari tabel siswa tadi, dari yang primer key NIS, dan buku dari buku yang memiliki yang judul buku, jenis buku yang bergantung pada nomor inventaris. Jadi begini, dan inilah bentuk dari BCNF, tahap dari BCNF. Sekian penjabaran dari saya, maafkan bila ada salah kata. Saya Fadila Septiana, NIM 102 dari kelas D. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.